Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali bersama saya Jelita di TV di Sub Kabupaten Majene. Edisi peliputan kita hari ini adalah wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Jadi, mari kita ke ruangan Kepala Dinas. Bagi transportasi untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Transportasi aman, lancar, tertib dan terkendali. Dinas Perhubungan Kabupaten Majene melaksanakan pelayanan transportasi darat dan laut, membangun infrastruktur perlengkapan jalan. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan mengenai strategi, inovasi, serta langkah taktis yang sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene. Baik Pak, apa sudah bisa dimulai? Siap. Baik Pak, sebagai langkah awal tentunya masyarakat ingin tahu Iya. arah besar pembangunan transportasi di Majene. Jadi, apa prioritas utama dalam membenahi sistem transportasi di Kabupaten Majene, Pak? Terima kasih Ade Jelita. Jadi prioritas utama yang akan saya lakukan di dalam membenahi bagaimana transportasi di Kabupaten Majene, pasti tujuan utamanya adalah keamanan dan keselamatan para pengguna dan pemanfaatan moda transportasi. Tentu prioritas-prioritas ini langkah awal yang kita akan lakukan bagaimana membenahi semua infrastruktur jalan yang dilalui dan kita melihat bagaimana kepadatan di setiap titik-titik yang kita anggap macet. Nah, tentu di dalam pembenahan transportasi ini tentu kita akan lebih utamakan terhadap keamanan dan keselamatan atau safety-nya. Jadi tentang keamanan dan keselamatan ini hal-hal yang akan kita lakukan tentu di dalam pengamatan. Setelah itu kita lakukan perencanaan yang bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang akan terjadi di jalan nanti. Itu saja, Ade Jelita. Baik Pak, selanjutnya bagaimana implementasi penggunaan teknologi area traffic control system di Kabupaten Majene? Jadi area-area traffic control ini ya bahasa kerennya mungkin sekarang adalah CCTV. Kita di Dinas Perhubungan bekerja sama dengan lintas sektor yaitu Infocom yang mana titik-titik yang kita sudah bisa pantau ada 6 titik di pusat-pusat keramaian. Yang pertama itu di depan kantor Bupati Kabupaten Majene. Yang kedua di depan kantor DPRD Kabupaten Majene. Yang ketiga di depan pusat pertokoan. Yang keempat di depan Alfamidi. Terus yang kelima kita juga pasang di titik yang kita anggap rawan seperti di depan Simpang 5 mengarah ke rumah jabatan Bupati Kabupaten Majene. Itu kita bisa pantau setiap detik, setiap saat apa yang terjadi di sekitar situ. Sehingga memanfaatkan teknologi ini adalah merupakan hal yang harus mutlak dilakukan oleh setiap daerah dimanapun. Karena dengan memasang CCTV, kejadian-kejadian yang seminggu, kemudian kejadian yang 2 hari lalu itu kita bisa terpantau lewat pemanfaatan teknologi digital ini. Itu saja, Ade. Baik Pak, berbicara tentang kontrol lalu lintas melalui area traffic control system, kita tidak lepas dari masalah klasik perkotaan, yaitu titik-titik penumpukan kendaraan pada jam sibuk. Yeah. Jadi, apa langkah konkret yang dari Dinas Perhubungan untuk mengurai dan mengatasi kemacetan arus lalu lintas? Jadi terima kasih Ade Jelita. Jadi selama ini setelah melihat kondisi-kondisi di lapangan, bagaimana di titik-titik yang kita anggap sibuk, baik itu
di pagi hari, baik itu di siang hari. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Majene yaitu menempatkan personil-personil yang mana setiap personil ini 2 sampai 3 orang kita tempatkan. Seperti di titik keramaian yang ada di jantung kota, di depan-depan sekolah, di depan-depan kantor yang kita anggap bahwa di situ adalah merupakan titik-titik keramaian yang harus kita bisa urai dalam rangka memberikan pelayanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan pada saat itu. Itu saja deh. Oh, baik Pak. Selain kenyamanan berkendara, Ya, sektor transportasi juga punya potensi besar dalam menyumbang pendapatan daerah. iya, betul sekali. Salah satunya itu lewat sektor parkir. Nah, jadi bagaimana upaya Dinas Perhubungan Majene dalam memaksimalkan pendapatan dari retribusi parkir ini, Pak? Ya, terima kasih De Jelita. Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam bagaimana menggenjot pendapatan asli daerah di sektor parkir ini. Tentu dari situ kita harus melihat dulu data-data potensi yang sudah ada beberapa tahun yang lalu. 5 tahun kemarin, atau 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Di situ kita bisa menjadikan angka pembanding di dalam memunculkan potensi-potensi pendapatan yang baru. Nah, dari situlah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengevaluasi apa yang sudah dicapai beberapa tahun yang lalu. Contohnya tahun 2025. Kita evaluasi di mana kekurangannya. Dari situlah kita bisa melakukan perbaikan dalam rangka menggenjot pendapatan asli daerah, khususnya di sektor parkir. Tahun 2025 kemarin, jika kita mensandingkan angka di 2026 semester pertama, syukur alhamdulillah, jauh melampaui angka di 2026 dibanding 2025. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita lakukan evaluasi, kita lakukan perbaikan, dan kelemahan-kelemahan di tahun-tahun kemarin bisa kita segera tutupi, dan di beberapa titik kita tingkatkan target pendapatannya. Alhamdulillah itu bisa semua kita penuhi. Itu saja deh. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak, mulai dari pengaturan sistem, cara mengatasi kemacetan, dan hingga strategi mengoptimalkan retribusi parkir demi pembangunan Majene. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada pesan untuk masyarakat terkait ketertiban lalu lintas, Pak? Terima kasih Dejelita. Pesan yang pertama, marilah kita tertib di dalam berlalu lintas, baik di dalam mematuhi rambu-rambu yang ada maupun di dalam berkendara. Terus yang kedua, mari kita terus memanfaatkan tempat-tempat parkir yang ada dengan meminta karcis kepada setiap juru parkir kami yang ada di lapangan. Karena dengan pendapatan dari sektor parkir inilah kita bisa memanfaatkan untuk membangun Kabupaten Majene yang kita cinta ini. Terima kasih, Dek Jeli. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Bapak. Demikian wawancara kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.